Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Maulidin, NIP 9817048 TCY. Saya berasal dari unit UPT Gresik. Di sini saya akan membuat video tentang pemeliharaan OLTC untuk memenuhi tugas dari diklat pemeliharaan OLTC. Sebelum memulai pekerjaan, ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah working permit. Yang kedua adalah JSA atau Job Safety Analysis. Yang ketiga yaitu DP3, dokumen prosedur pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat yaitu IK atau instruksi kerja untuk melakukan pemeliharaan. Dan yang terakhir yaitu belangko untuk pemeliharaan. Peralatan dan APD yang harus kita gunakan pada saat melaksanakan pemeliharaan, yang pertama yaitu wear pack, kedua sepatu safety, ketiga full body harness, keempat helm, kelima yaitu alat uji, keenam alat special tool untuk mengangkat OLTC, ketujuh tackle, kedelapan sling, kesembilan toolset, kesepuluh kunci momen, dan peralatan lainnya. Sebelum melaksanakan pekerjaan, kita harus melaksanakan safety briefing. Safety briefing ini akan disampaikan oleh ketiga pengawas. Yang pertama yaitu pengawas pekerjaan. Di sini kita mendengarkan apa saja yang harus dilakukan pada saat pekerjaan, yaitu proses pembongkaran OLTC, proses pembersihan OLTC, proses pengujian OLTC, dan proses filter minyak OLTC. Yang kedua, kita mendengarkan arahan dari pengawas ketiga, yaitu mendengarkan APD apa saja yang harus kita gunakan pada saat pemeliharaan, dan bahaya-bahaya mana saja yang harus kita lihat dan kita gunakan APD untuk meminimalisir adanya kejadian. Yang ketiga yaitu pengawas manuver. Kita dengarkan bagaimana yang sudah aman pada saat proses pembersihan tegangan. Proses pertama yaitu kita melepas tutup atas pada OLTC menggunakan kunci pas atau kunci ring. Di sini kita bisa melihat seperti gambar di depan, yaitu pada saat proses pembukaan bagian atas OLTC. Setelah cover OLTC terbuka, akan terlihat plat atau piringan yang ditunjuk pada gambar di atas di depan. Fungsinya untuk menunjukkan posisi tap changer sebelum dibongkar, dan biasanya harus disesuaikan dengan posisi box mekanik penggerak trafo. Kemudian kita cek secara visual apakah ada benda asing atau anomali. Setelah itu, kita akan melepas baut-baut pengunci dari OLTC tersebut agar bisa dilakukan pengangkatan OLTC itu. Sebelum OLTC diangkat, kita harus melihat dan menyesuaikan arah diverter, switch-nya, dan flip-nya agar bisa diangkat. Apabila tidak sesuai, maka OLTC tersebut terkunci dan tidak bisa diangkat. Sebelum melakukan pengangkatan OLTC, pastikan kembali baut-baut pengunci sudah terlepas dari OLTC secara sempurna. OLTC diikat pada sling baja. Kemudian OLTC diangkat menggunakan special tool, tackle,
dan bantuan kren untuk mengangkatnya. Pada saat proses pengangkatan harus dilakukan dengan perlahan-lahan dan hati-hati agar tidak terjadi gesekan yang membuat OLDC tersebut ada luka. Setelah itu dilakukan pengurasan minyak pada bagian OLDC dengan menggunakan alat bantu pompa. Kemudian minyak tersebut ditampung pada drum-drum yang telah disediakan. OLDC sudah terangkat dengan bantuan kren. Kemudian kita lihat secara visual secara perlahan bagian-bagian OLDC diverter switch-nya secara terperinci. Apakah ada benda asing yang nyangkut, apakah ada bekas terbakar, atau apakah ada bekas gesekan sebelum dilakukan pembongkaran. Sebelum melaksanakan pembongkaran OLDC, bagian dalam OLDC tersebut dibungkus menggunakan plastik agar tidak terkontaminasi dengan debu, dengan udara panas sekitar. Setelah bagian diverter switch-nya diangkat menggunakan kren, maka selanjutnya kita akan melaksanakan pengurasan minyak pada bagian casing diverternya. Dan kita lihat apakah ada benda asing atau anomali pada bagian tersebut. Setelah minyak dikuras sampai bersih, kemudian kita laksanakan pembersihan dan kita cek secara visual apakah ada benda asing. Jika ada benda asing kita ambil, jika kotor kita bersihkan sampai bersih, sampai tidak ada kotoran yang ada di dalam. Kemudian diverter diamankan pada tempat yang aman. Kemudian kita bongkar diverter switch-nya OLDC dengan menggunakan alat bantu kunci momen untuk membuka seluruh bagian diverter switch-nya. Kita cek secara visual apakah ada anomali atau tidak. Setelah diverter switch OLDC sudah dibersihkan dari minyak dan kotoran, tahapan selanjutnya yaitu melakukan pengujian tahanan transisi sesuai dengan standar SPLN atau standar SKDIR 520. Setelah dilaksanakan pengujian tahanan transisi, kemudian kita membongkar kontak utama diverter switch-nya. Kita lihat cek satu-satu apakah ada anomali pada bagian tersebut. Jika ada anomali, maka kita akan ganti dengan spare part yang baru agar kehandalan OLDC tersebut tetap terjaga dan dapat bekerja dengan semaksimal mungkin. Setelah diverter switch-nya dilakukan pengujian dan pembersihan secara menyeluruh, maka proses selanjutnya yaitu pengembalian pada di dalam OLDC trafo. Proses pemasukan diverter switch ke dalam OLDC trafo harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi gesekan maupun benturan antara diverter switch dengan cover diverter switch. Setelah itu, pasang kembali baut-baut pengunci yang sebelumnya sudah terlepas, pasang kembali di dalam OLDC secara sempurna. Kemudian, pastikan kembali posisinya arah diverter switch dan flip-nya agar bisa bekerja sesuai dengan mekanik box. Setelah diverter switch dipasang di dalam OLDC, maka langkah selanjutnya yaitu mengisi kembali minyak yang baru di dalam diverter switch-nya. Kemudian pasang kembali plat atau piringan penutup pada cover OLDC tersebut.
Setelah minyak OLTC terisi penuh, maka langkah terakhir yaitu menutup kembali covernya dan ditutup secara rapat. Sebelum melaksanakan penormalan trafo, terlebih baiknya kita melakukan uji coba untuk naik turun tab secara manual menggunakan switch low rise pada AVR trafo. Setelah secara manual dilaksanakan, selanjutnya yaitu naik turun trafo dengan menggunakan otomatis AVR trafo. Sebelum melakukan penormalan trafo, kita harus melakukan final check, yaitu kita cek kembali untuk grounding lokalnya apakah sudah terlepas, kemudian untuk peralatan di atas trafo apakah sudah diturunkan. Setelah itu proses manuver pemberian tegangan trafo bisa dilakukan. Proses manuver pemberian tegangan trafo dilakukan. Pada saat proses ini jangan lupa kita lihat tab trafo pada tab posisi yang paling terkecil, yaitu tab 1, agar tidak terjadi surja hubung pada peralatan tersebut. Sekian penjelasan dari pemeliharaan OLTC trafo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.